Cewek ini lagi moto pasien di rumah sakit. Tiba-tiba muncul sosok berbaju hitam di hasil fotonya. Padahal harusnya nggak ada. Dan besoknya pasien ibu-ibu yang dia foto itu meninggal dong. Setelahnya ada lagi nih pasien bocil sama kakek-kakek yang minta tolong difotoin. Lagi-lagi sosok pria misterius itu muncul di foto. Padahal aslinya nggak ada. Pas nyari info di internet, katanya mungkin aja itu tuh malaikat pencabut nyawa guys. Cewek ini langsung ngecek. Katanya kakek kemarin udah dipulangin dan sehat-sehat aja tuh. Tapi pas dia foto bocil ini, pria misterius itu ada dong. Jadi kayaknya bocil ini mau diambil nyawanya. Dia berusaha ngelindungin bocil itu. Tapi kemanapun mereka sembunyi, pria pencabut nyawa itu selalu muncul di kamera. Karena kasihan sama si bocil, cewek ini asal ngomong, biar dia aja yang dicabut nyawanya. Jangan bocil ini masih kecil. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian. Tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat nonton, makasih. Setelahnya gak terjadi apa-apa. Tapi besoknya cewek ini mulai ngalamin teror di rumahnya. Dannya nyawanya beneran diambil ngegantiin bocil itu. Pria ini bingung karena tiba-tiba semua orang gak bisa ngeliat dia. Sampai akhirnya setelah keliling seharian, dia ketemu nih sama satu orang yang bisa ngeliat dia. Karena ternyata orang itu nasibnya sama guys. Dia gak kelihatan juga di mata orang lain. Nah mereka jadi kepikiran, kalau gak kelihatan enak kali ya bisa nitipin cewek. Pria ini malah mikir lebih seru ngerampok bank kali. Karena mereka kan gak kelihatan, gak bakal ketahuan. Akhirnya beneran dong mereka ke bank. Dan bisa santai ngambilin uang nih, gak ada yang sadar. Di luar rencana, sial banget guys. Di bank itu malah muncul perampok beneran. Yang jadi marah karena uang di bank itu udah pada hilang. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian. Tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat nonton, makasih. Perampok itu nembakin senjatanya dan kebetulan kena ke pria ini. Karena dia gak kelihatan kan. Pria satunya mau sesuatu jadi pahlawan. Dia mau nyerang perampok itu dengan wujud yang gak kelihatan. Sialnya di saat itu keadaan kembali normal dong. Orang-orang bisa ngeliat dia. Ya jadi ketahuan kalau dia ngerampok bank itu duluan. Ditangkap polisi deh. Di daratan tiba-tiba muncul jejak kaki misterius kayak jejak kaki raksasa. Sebelumnya gak jauh dari situ ada sebuah rumah yang ngalamin guncangan hebat. Setelahnya rumah itu hancur setengah dong guys, kayak abis diinjak raksasa. Para ilmuwan berusaha nyelidikin ke bukit-bukit sekitar situ. Dan mereka gak sadar kalau di belakangnya ada raksasa yang kebangun. Jadi bener guys, raksasanya nyata. Itu raksasa troll yang badannya dari batuan dan tanah. Lihat raksasa troll itu, si ilmuwan langsung lari. Untungnya mereka bawa helikopter kan guys. Ini cerita lengkapnya udah di YouTube aku ya guys, linknya aku taruh di pin komen. Nenek ini udah 100 tahun tapi masih aja main judi. Udah itu kalah lagi karena rungkat gigi emasnya yang diambil. Karena jadi susah ngunyah, nenek pengen balas dendam buat ngerebut lagi gigi palsunya. Sebelum berjudi dia tukar tuh dadunya dengan dadu robot mata-mata miliknya. Saat udah sengaja kalah, dadu dibawa sama si bandar. Terus nenek ngontrol dadunya tuh supaya bisa ngambil kartu namanya. Sehingga si nenek bisa ngakses lift buat bisa pergi ke berangkasnya si bandar. Ternyata nih si nenek pamer tato sama otot bergerak dirinya. Tapi si bandar sadar, dia pun langsung nyalain mode darurat. Lift pun mati, tapi si nenek udah mulai beraksi. Dia jebolin lift dan masuk ke ruangan berangkas yang udah banyak laser panasnya guys. Robot dadu dilempar buat buka berangkasnya, sedangkan si nenek merayap di dinding pakai sarung tangan permennya. Tapi sebentar dulu nih guys, aku masih sedih. Masih banyak yang nonton aku tapi belum subscribe. Yuk yang belum di subscribe ya. Si bandar pun kepleset dan si nenek pun akhirnya bisa merebut kembali gigi palsu emasnya. GG nek. Mas bos emosian ini karena kasar ke badut cewek, jadi kutukannya pindah ke dia dan jadi badut pantomim. Dia juga jadi bisu dan masuk ke dunia pantomim yang banyak benda yang gak bisa dilihat siapapun kecuali dia. Dia pun ngejar si cewek, tapi di dunia asli dia cuma kayak lagi jalan di tempat doang dong. Karena ternyata di dunia badut ada lantai bergeraknya. Dia tetap berusaha ngejar, tapi tiba-tiba ada bapak gebrot lewat nabrak dia. Bapak itu pun ngomel yang sama kayak yang pernah dia bilang ke cewek badut sebelumnya, yaitu minggir lu badut bodoh bisu. Tapi si mas ini udah belajar etika si cewek untuk tetap sabar apapun masalahnya. Tapi si bapak gebrot itu malah mencekiknya dan tiba-tiba kutukan pun berpindah dari si mas ke bapak gebrot itu. Sebentar deh guys, aku masih sedih nih. Masih banyak yang nonton aku tapi belum subscribe tuh. Yuk yang belum di subscribe ya. Si mas pun balik normal dan langsung minta maaf ke cewek mantan badut yang pernah dia ejek sebelumnya. Dan karena itulah si mas pun jadi lebih rendah diri dan sekarang si bapak gebrot lah yang jadi membadut.